Waalaikumsalam. Menurut mazhab Syafi'i boleh dan tidak makruh bagi wanita yang haid memandikan jenazah, tapi bagi mazhab Malik makruh, tapi boleh dan sah. Enggak lah. Harta istri ya milik istri, harta suami milik suami. Tapi istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Jadi kalau harta sendiri-sendiri. Ya selama itu tidak membahayakan untuk makanan tersebut atau sayur atau buahnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu sampai membahayakan dan bisa menimbulkan penyakit, ya pasti haram. Lihat lihat efeknya. Orang kalau tak kenal maka tak sayang, itu memang betul istilah dan pepatahnya. Kenalilah dengan, bukan melalui medsos yang pasti ya, atau media, tapi kenali secara langsung, maka tahulah siapa dia. Waalaikumsalam. Ya kepengennya begitu Tuan. Tapi ya kadang-kadang kalau pakai Instagram ini suka suka lemot, suka putus-putus, nggak tahu kenapa. Belum paham Mas ya. Insya Allah lah. Antara khotib dan imam sholat Jumat yang berbeda itu boleh dan sah memang. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan itu makruh, tapi sah. Selama si imam itu memang mendengarkan khutbah dari awal. Kita bertawasul dengan Fatihah. Ada sahabat juga yang bertawasul juga dengan Fatihah. Intinya kita bertawasulnya dengan Fatihah setelah kita baca doa. Wallahu a'lam. Ya, moga-moga Allah segera mengangkat bala, musibah, fitnah, dan lain sebagainya dari negeri kita tercinta, dari seluruh dunia, kaum muslimin, dan seluruh dunia secara umumnya. Moga-moga kita diberi sehat, afiah, panjang umur. Ya, dengan kita mengetahui manajemen hati itu tasawuf. Dan ketika kita belajar tasawuf, hati-hati. Intinya poinnya hati-hati dengan hati. Ketika kita belajar hati, maka juga harus hati-hati. Tanamkan husnudon, baik sangka sama siapapun. Insya Allah hati kita juga kena. Karena katanya Habib Abu Bakar Al-Adani, tidak akan rugi orang yang husnudon. Ya mungkin anggap aja di depan itu tidak ada orang, atau anggap saja kita bicara dengan diri kita sendiri dan kita taruh diri kita di hadapan kita, dan sebelumnya kita bersolawat dan minta sama Allah. Ya kalau kita tidak atau lupa membaca Fatihah ketika selesai sholatnya atau imam salam, kita lanjutkan 1 rakaat. Ya ketika kita mungkin ngelamun mikirkan listrik belum bayar atau pajak atau apa. Waalaikumsalam. Ya boleh, kalau tapi ribet nantinya masalah najis mughalladhahnya, gimana cara menjaganya. Kalau misalkan di luar rumah juga ya boleh, cuman sekali lagi itu gimana cara menjaga najis mughalladhahnya. Waalaikumsalam. Poin yang paling utama sekali bisa berjumpa sama Nabi adalah qalb, bersih hati. Itu poin utama dan bisa dikatakan itu adalah dasarnya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Santrinya Ustadz Aji Otista. Ahlan wa sahlan. Insya Allah waktu kalau kita mimpi buruk atau mimpi jelek atau apa, itu bisa bunga tidur, bisa juga itu isyarat. Maka afdolnya ketika kita terbangun kita baca ayat kursi, kemudian kita paginya sodakoh. Ya moga-moga kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari wabah, dari penyakit, dari apapun yang bisa merugikan kita dunia akhirat yang pasti. Kalau potong rambut malam hari takutnya nanti salah potong karena gelap. Apalagi sekarang malam gelap gulita Malang sekarang. Setiap malam lampunya mati. Kalau yang di online shop, all shop itu atau marketplace ya, itu namanya baik mausufun fid dhimmah. Jadi ada hukumnya dan diperbolehkan sih sebetulnya. Sama dengan GoFood atau Grab Food atau apa. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya belum selesai. Masuk pertanyaannya gimana nih? Lu enggak paham. Waalaikumsalam. Baca rotib haddad. Insya Allah selamat, dan juga baca Wiridul Latif setiap pagi dan sore. Insya Allah selamat dunia akhirat dari godaan-godaan yang membahayakan. Saraswari. Saraswari itu nama seorang tokoh thariqah zaman dahulu. Insya Allah. Tapi ini kita mau keluar Malang juga repot, masuknya repot ini. Masih ada pembatasan-pembatasan yang kita tidak bisa lewat tanpa vaksin. Kalau hukum mandinya sah, seorang suami atau istri meninggal kemudian dimandikan oleh suami atau istrinya itu tadi.
Tapi kalau lebih afdolnya adalah orang lain yang sesama jenis. Obat gelisah yang sangat parah. Iman. Dengan iman dan takwa, insya Allah itu menjadi obat kegelisahan dan kegalauan kita. Karena dengan iman kita yakin apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Waalaikumsalam. Daging kuda dan kelinci itu menurut mazhab Syafi'i halal. Kalau menurut mazhab Hanafi memang kuda itu haram. Tapi menurut mazhab Syafi'i makan kuda atau makan kelinci itu boleh. Wajibnya enggak, tapi afdol. Ya, karena kurban itu kan kurban sunnah. Yang berkurban wajib pun demikian. Ketika dia nazar kurban itu juga tidak wajib untuk melihat kurban, proses penyembelihan kurban itu. Afdol tapi ini perlu, sebabnya kadang-kadang orang itu tidak paham kalau misalkan kurbannya itu ternyata kekah. Apa? Karena nazar. Kalau nazar maka hukumnya menjadi kurban wajib dan cara pembagiannya kan berbeda. Kembalikan ke keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menentukan apapun termasuk rezeki. Dan kita hanya bisa berharap bahwa Allah memberikan kita rezeki dan kenikmatan. Ya sering-sering baca sholawat, sering-sering baca zikir dan istighfar. Karena kadang-kadang dosa-dosa kita ini menjadikan penyebab tidak lancarnya rezeki kita. Kalau arisan tergantung akadnya dan juga jumlahnya. Ketika arisan sembako maka patungannya itu uang, dan sembako ini kan naik turun, maka uang yang diterima sembako yang diterima harus sejumlah uang yang diberikan. Kalau dalam dunia tasawuf, ya dalam dunia thariqah itu memang harus face to face atau langsung berhadapan dengan syekh kita, guru kita, mursyid kita, dan mendapatkan ijazah secara langsung, itu lebih afdal, lebih utama. Waalaikumsalam. Pendapat apa ini? Ini jawaban pertanyaan yang jawabannya agak susah juga menjawabnya, apalagi zaman sekarang. Wallahu a'lam. Selama itu dari bahan-bahan halal, ya orang yang bernafas di samping orang yang sudah meninggal disebut sombong. Loh, kenapa kok sombong? Nah terus kalau misalkan di sebelahnya orang yang meninggal, masa kita tidak bernafas juga? Ya sama-sama mati dong nanti. Ya kan harus bernafas kita. Pendapat secara muktamad bahwa ahli waris itu tidak bisa menggodoi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan boleh menggodoinya ahli waris tersebut. Wallahu a'lam. Bisa seperti itu. Tapi kalau secara taklim muta'alim, maka yang lebih utama adalah kita menghadap langsung dan datang langsung dan mendapatkan ijazah dan juga nadro dari beliau. Tapi kalau misalkan secara online ya bisa aja. Tergantung siapa yang minta ijazah. Ada juga yang dikasih ya latif. Tergantung apa? Mungkin suasana hati orang yang minta ijazah tersebut atau kepentingan dan yang lebih bagus. Disuruh selamatan lontong. Selamatan apa saja, selamatan itu kemudian kita sodakokan makanan itu kan juga bisa mengurangi bala, bisa meredakan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sodakoh ya. Berarti membunuh. Kalau membunuh semut itu sebetulnya tidak boleh kecuali dengan terpaksa ya. Dengan terpaksa misalkan semut itu menggigit kita atau apa, tapi kalau langsung kita bunuh, kita siram atau apa, itu sebetulnya tidak boleh.